Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayanti, NIM 020 1181 008. Jurusan Hukum Keluarga Islam 5B, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mediasi hukum keluarga kelompok 9. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan putusan mediasi. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian mediasi. Pengertian mediasi. Kata mediasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Jadi mediasi itu adalah suatu sarana untuk memecahkan masalah atau mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan yang dinamakan dengan orang yang melakukan orang sebagai penengah itu adalah mediator. Kemudian secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Kemudian, mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008. Jadi di Indonesia itu juga diatur mengenai mediasi, yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kemudian di dalam Islam juga ada yang namanya mediasi. Namun bukan mediasi namanya, itu istilahnya adalah al-sulh, yang menurut bahasa adalah memutus suatu persengketaan antara dua pihak, dan menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang bersengketa. Nah, jadi sama aja. Yang namanya mediasi itu adalah untuk mendamaikan, untuk mencapai kesepakatan agar orang yang bersengketa ini tidak lagi mempermasalahkan perkaranya di pengadilan. Jadi sebelum sampai ke pengadilan harus ditengahi dulu, harus ada mediasi dulu agar keduanya damai dan tidak ada lagi perkara. Begitu. Itu yang dimaksud dengan mediasi. Dan mediasi itu dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Begitu ya teman-teman. Kalau misalnya untuk mediasi adat, yang ada hukum adat itu biasa tuh di keluarga, di suatu perkampungan atau suatu daerah mungkin ada memiliki mediasi adat tersendiri ya, yang mediatornya itu adalah orang-orang kepala suku mungkin, atau orang-orang yang cakap dalam berbicara. Kemudian kita masuk ke dalam prosedur mediasi. Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak diupayakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Nah, jadi ketika kita ingin mengajukan gugatan untuk masalah perdata, itu harus ada mediasi terlebih dahulu dari pihak pengadilan yang akan memberikan kita seorang mediator. Begitu. Jadi setiap perkara perdata atau perkara apapun itu harus ada yang namanya mediasi. Ditengahi dulu permasalahan mereka agar perkara yang diajukan oleh si penggugat itu tidak dilanjutkan, agar terjadi perdamaian di situ sebelum masuk ke ranah lebih lanjut lagi.
Adapun proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi ada beberapa apa ini ya. Kemudian ada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator. Nah, ketika gugatan kita tuh diperiksa oleh majelis hakim untuk mediasi kita nanti, maka yang berperkara tuh harus hadir, atau kalau misalnya nggak hadir bisa ditumpahkan ke kuasa hukum kita ya untuk menyelesaikannya. Kemudian di saat melaksanakan mediasi itu harus dibantu dengan mediator yang tadi saya bilang ya kan. Di dalam perkara itu harus ada yang namanya mediator dalam menyelesaikan masalah kita untuk mendamaikan. Kemudian hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan. Nah, nanti pas kita di persidangan gitu kan, majelis hakimnya ngasih daftar nama-nama mediator, kita mau milih siapa gitu kan. Nah, setelah kita pilih, setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan. Nah, setelah dilakukan upaya pemilihan mediator, kita dikasih tenggang waktu dulu. Kemudian, jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi. Gitu. Kemudian, kita sekarang masuk ke dalam tahapan mediasi. Untuk memulai mediasi, yang pertama itu mediator memperkenalkan diri kepada para pihak. Jadi, mediator itu ketika udah ada di suatu ruangan antara penggugat dan tergugat, kemudian mediatornya udah dipilih tadi kan, kemudian mediator tuh memperkenalkan diri dia, profil dia, atau asal usul dia, sekolah dia di mana, begitu. Nah, kemudian seorang mediator itu akan menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah mediasi. Jadi si mediator ini mempunyai tujuan berdiri atau duduk di hadapan orang yang berperkara itu adalah untuk menyelesaikan masalah mereka agar mereka berdamai dan tidak lagi melanjutkan perkaranya ke tahap dilanjut. Kemudian seorang mediator itu menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. Nah, jadi dia di situ sebagai seorang mediator menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mediasi dan apa peran dia sehingga dia ada di antara mereka yang berperkara gitu kan. Kemudian menjelaskan prosedur mediasi. Jadi seorang mediator itu menjelaskan juga rangkaian apa yang akan dilaksanakan orang itu di suatu ruangan itu ya. Pengertian kelas selanjutnya menjelaskan pengertian kaukus, kemudian menjelaskan parameter kerahasiaan, kemudian menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Jadi setelah sang mediator itu menjelaskan segala macamnya, nah di tahap akhir nanti seorang mediator itu akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk bertanya gitu ya. Kemudian merumuskan masalah dan menyusun agenda. Ini maksudnya adalah mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dalam menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan. Kemudian ada mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Di sini maksudnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara tidak langsung dan ada cara langsung. Cara langsung yaitu mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak-pihak.
Kemudian cara tidak langsung yaitu mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Jadi di sini sang mediator itu mengungkapkan atau menggali dari setiap pihak tergugat dan pihak penggugat apa kepentingan-kepentingan tersembunyi mereka. Ada nggak yang disembunyikan orang tersebut sehingga unek-unek di dalam hati itu belum terkeluarkan, belum dibebaskan begitu kan. Jadi yang namanya orang berperkara, orang si penggugat pasti kan merasa kesel, jengkel, marah atau sifat apapun itu yang dia itu tidak suka ya, namanya ya, tidak suka, sehingga peran mediator di situ ya untuk menggali, untuk mengungkapkan isi hati si penggugat agar mau damai, dan sang mediator bermain dengan kata-katanya agar bisa menyelesaikan masalah orang yang berperkara tersebut ya guys. Kemudian mengungkapkan udah ya. Kemudian membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Maksudnya di sini adalah mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif pemecahan masalah secara bersama. Nah, itu tadi ya, seorang mediator itu harus membuka jalan pikiran masing-masing dari pihak tergugat dan penggugat agar mau menyelesaikan masalah mereka dan damai. Itu kuncinya ya guys. Jadi mediator itu berusaha keras, bersikeras agar pola pikir pihak penggugat ini luluh, hatinya tenang, dan tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi perasaan jengkel atau perasaan apapun itu yang membuat niatan si penggugat untuk melanjutkan perkaranya ini, begitu ya guys. Jadi mediator ini memang benar-benar top, yaitu menyelesaikan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Kemudian menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Maksudnya itu mediator membantu para pihak menentukan untung ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator mengingatkan para pihak agar tidak bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Nah, jadi di saat mediasi berlangsung, sang mediator itu memberikan penjelasan mengenai untung dan ruginya ketika perkara itu dilanjutkan. Misalnya nih, orang berperkara ini adalah perkara perceraian. Nah, jadi sang mediator ini memberikan untung dan ruginya. Ketika mereka bercerai, ruginya itu apa? Contoh, anak tidak terurus, bisa jadi ya, masalah orang tua mungkin, atau masalah sosial dari lingkungan mereka, mungkin bisa jadi akan dicemooh, atau mungkin akan diceritakan, akan digosipin segala macamnya yang buruk-buruk. Dan untuk untungnya dalam kasus ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan Allah sangat benci dengan yang namanya perceraian, begitu kan. Jadi sang mediator di sini fungsinya itu menjelaskan untungnya ini gini loh, kalau misalnya bapak dan ibu itu bercerai, ruginya yang banyak bu, begitu lebih kurangnya ya. Jadi setelah diberitahu oleh sang mediator ruginya itu banyak dan besar, jadi secara langsung
akan membuka pikiran para pihak yang berperkara tersebut untuk oh iya juga ya, untuk menyelesaikan masalah aja lah, damai aja lah, nggak usah cerai lah, yuk kita damai lagi, kita bangun keluarga kita lagi agar hidup kita bahagia gitu. Kemudian ada proses tawar menawar akhir. Maksudnya di sini pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Nah, ini udah mau di proses akhir. Setelah pikiran para pihak berperkara ini terbuka, kemudian mereka bersepakat, ya sudah, kami tidak jadi cerai Pak, kami ingin bersatu kembali, kami ingin menjalin kembali kasih sayang kami dan membentuk keluarga lagi yang berasaskan sakinah, mawaddah, dan warohmah yang penuh dengan cinta kasih. Kemudian udah kan, setelah itu udah dapat titik temunya bahwasanya mereka yang berperkara ini udah gak mau melanjutkan lagi perkaranya, stop, damai, stop, mereka akan rujuk kembali dan akan bersatu kembali, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada mencapai kesepakatan formal. Maaf ya guys. Ada mencapai kesepakatan formal, yaitu para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri. Selanjutnya kita masuk kepada tahap akhir, yaitu mencapai kesepakatan formal. Di sini maksudnya yaitu para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Nah, setelah proses mediasi, maka akan ada titik temunya. Apakah mediasi itu berhasil atau mediasi itu tidak berhasil? Itu yang dinamakan dengan proses akhir gitu ya guys ya. Setelah mediasi itu dilangsungkan, mediasi itu sudah berjalan, maka akan ada hasil akhirnya di dalam suatu proses mediasi. Kemudian kita masuk kepada pelaksanaan putusan mediasi, yaitu proses akhirnya. Apakah mediasi itu diterima atau mereka akan damai, atau mediasi itu tidak berhasil, atau para pihak berperkara itu tidak ingin adanya perdamaian. Nah, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan persidangan akan dilanjutkan dengan tahapannya. Begitu. Jadi kalau nggak berhasil suatu mediasi itu, maka perkara yang diajukan oleh penggugat itu lanjut ke tahap berikutnya di pengadilan itu setelah proses mediasi. Berarti akan adanya satu sidang yang dilakukan oleh hakim ya. Begitu. Itu apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Namun jika mediasi itu mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Kemudian hasil kesepakatan tersebut dapat dituangkan di dalam akta dading, yaitu putusan perdamaian. Begitu. Jadi peran dari mediator itu Masya Allah ya, sangat bagus sekali, yaitu meleraikan, memberikan jalan, memberikan nasihat agar mereka damai, agar mereka baikan lagi untuk orang berperkara
gitu. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Novayanti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.